Kalau ujung-ujungnya mensubsidi orang kaya buat apa juga gitu ya. Kalau misalnya niatnya ingin mengundang orang untuk banyak menggunakan mobil listrik, ya lu siapin aja dulu infrastrukturnya. Ntar gue akan beli sendiri kok. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada koneksi, konten, ekonomi, seksi. Yes. Kamu yang ini ya? Iya. Yang ada di bumper sebelum mulai koneksi. Inilah orangnya yang ada seksinya itu. Hari ini ada Maria Katarina, ada Mas Ai Hidayah di sini, editor CNBC Indonesia, dan juga ada Bapak Eko Andani, produser CNBC Indonesia TV. Oke, kita ngobrolin apa nih, gengs? Yang lagi seru, mobil listrik. Honestly, belakangan ini gue emang sering banget ngelihat mobil listrik tuh di jalanan gitu. Yang warna-warni itu, yang ada pink, ada kuning, lucu-lucu sih ya. Terus udah gitu kan compact ya, kecil. Jadi kayak irit tempat parkir gitu. Nah, kalau dilihat harganya, ternyata harganya nggak murah juga. Tapi kalau ngelihat di jalanan dalam per 1 kilometer gitu ya, misalnya kita jalan selalu ada kayak satu gitu ya. Berarti mungkin tingkat awareness atau keinginan orang untuk sudah mulai memiliki kendaraan listrik dan menggunakannya tampaknya udah ada. Kayaknya ya di kota besar sih, khususnya di Jakarta ya. Apakah Mas Ai dan juga Pak Eko ngelihat yang sama nggak sih? Kalau gue merasa satu pandangan dengan lu, Mbak, karena gue ngelihat penggunaan mobil listrik dengan iming-iming pajak murah, terus juga compare-nya dengan BBM itu lebih hemat, dan juga kemacetan di DKI Jakarta yang tidak ada ganjil genap itu juga membuat mobil listrik itu dilirik dengan masyarakat perkotaan. Ini belum dikasih subsidi aja udah banyak kayak gini, apalagi nanti nih. Kalau subsidinya dikasih mungkin bakal lebih banyak lagi gitu. Padahal belum ada subsidi ya sama sekali ya. Tapi memang ini juga dibenarkan ya dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gakindo. Di Januari hingga September 2022 volume penjualan wholesale mobil listrik jenis baterai electric vehicle di pasar domestik ini sudah mencapai 3.801 unit. Berarti ini sebenarnya cukup gede juga. Dan memang yang paling laris ya Wuling Air EV Long Range. Itu ya yang berarti yang gue lihat di jalanan itu ya. Berarti ini sudah ada level awareness atau keberhasilan dari bisnis atau kayak gimana sih Mas Ai fenomena mobil-mobil listrik dan juga motor-motor listrik nih? Iya. Sebenarnya sih kalau dibilang berhasil belum juga sih ya, karena memang mungkin masih di kalangan terbatas aja ya yang bisa memiliki mobil listrik ini gitu ya. Karena memang harganya itu tadi seperti kata Mas Eko ya, lumayan gitu, atau Mbak Maria tadi kan, lumayan mahal lah. Untuk kalangan menengah bawah kayaknya, apalagi kondisi ekonomi lagi sulit kayak gini kan, masih belum bisa terjangkau lah. Ini masih dimainkan oleh orang-orang kalangan yang menengah atas gitu, atau yang menikmati masih kalangan menengah atas gitu. Jadi memang kalau dibilang berhasil belum juga sih ya, tapi paling nggak sudah mulai ada interest gitu ya dari masyarakat untuk melihat, mencoba, memiliki gitu ya. Walaupun secara infrastruktur juga masih belum terlalu mendukung ya untuk ke arah sana gitu. Ya mungkin pelan-pelan pasti akan bertumbuh lah gitu. Emang keuntungannya punya mobil listrik apa sih? Kalau misalnya pilihan sekarang bagi yang belum punya first car gitu, gue mobil listrik atau mobil biasa aja ya, atau LCGC aja ya. Nah jauh LCGC paling masih ada di Cepean loh, ini 300 loh. Tapi dari yang gue amati ya Mbak, orang yang punya mobil listrik tapi pasti dia punya mobil 1 atau 2 dulu nih. Oh jadi itu ada punya mobil utama. Iya, ya? Pilihan utama sih jarang biasanya yang punya mobil listrik dulu. Karena balik lagi kalau digunakan untuk keseharian, buat ngecasnya infrastrukturnya belum terlalu banyak di Indonesia, kan harus mikir-mikir lagi. Memang dengan menawarkan range yang 300 kilo sampai ini, tapi balik lagi mobil yang biasa, yang reguler kita menggunakan BBM, infrastrukturnya lebih banyak jika dibandingkan mobil listrik ya. Dan biasanya orang yang punya mobil listrik ya pasti punya mobil yang utamanya gitu sih. Kapasitas 300 kilo tuh maksudnya gimana sih? Ini mobil hanya bisa pakai sampai kilometer tersebut. Kalau kita biasanya kita ngisi, sorry ya Sobat Cuan, nggak tahu gue. Kalau kita biasa ngisi bensin, kita kan ngeliat tuh ada di mobilnya. Kalau misalnya bensinnya full, itu ada long range jarak tempuh dari mobil itu. Nah, kalau misalnya mobil listrik hampir sama juga. Jadi kurang lebih dia ini punya jarak
Jika full, kalau saya nggak salah, kalau yang Wuling yang long range itu 365 kilo kalau yang full. Jadi selama itu baterai full, selama 365 kilo lu putar-putar ke Jakarta atau sampai ke kurang lebih kalau ke Bandung masih bisa nyisa ya, PP Bandung masih bisa nyisa, nggak bakal habis itu baterai gitu. Secara teorinya gitu sih Mbak. Jadi bisa dipakai muter-muter sepanjang itu gitu ya. Selain itu apa keuntungan masa depannya kalau saya punya mobil listrik? Subsidi-subsidi dan lain-lain atau kemudahan-kemudahan apa yang bisa didapat dari mobil listrik ini nih Mas Ai? Iya, belakangan ini kan kita dengar-dengar berita ya, katanya pemerintah bakal mensubsidi nih kendaraan listrik ya, baik mobil maupun motor. Dan subsidinya lumayan ya. Motor aja itu sekitar 8 jutaan. Lumayan. Mobil, per unit ya berarti ya? Per unit. Mobil mungkin bisa puluhan juta ya, walaupun angka pastinya memang belum keluar ya, karena masih digodok mungkin aturan pelaksananya gitu ya. Tapi kita kembali lagi ya melihat apakah memang untuk saat ini udah worth it gitu ya, karena memang kan ini baru akan gitu ya Mbak Maria ya, tapi memang ke depan kayaknya trennya bakal meningkat nih, apalagi kan kita lagi digaung-gaungkan ramah energi gitu kan, ramah lingkungan segala macam. Dan memang secara theoretical biaya operasional kendaraan listrik ini memang jauh lebih murah katanya gitu ya dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar fosil gitu ya. Karena dia kan, lebih murah dari bahan bakar berarti. Iya, Compete-nya di bahan bakar. Secara operasional mungkin kalau hitung-hitungannya kalau dia ngecas gitu ya sampai full dipakai bisa sampai 360 kilo itu biayanya habis berapa rupiah gitu ya. Nah kalau pakai BBM kan mungkin bisa jauh lebih mahal gitu. Mungkin bisa setengahnya sih, dengar-dengar gosip itu bisa setengahnya biaya operasionalnya gitu. Cuman itu kembali lagi gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kendalanya gini, kayak misalkan dia mau ngecas nih. Kalau ngecasnya di rumah gitu ya, kalau daya listriknya ternyata rumahnya nggak gede, itu nggak bisa juga gitu. Apalagi sekarang kan banyak yang pakai token ya. Iya. Ya, tiba-tiba baru dicolok langsung bunyi ya. Gitu kan. Nah itu kan jadi kendala juga gitu ya. Apakah memudahkan apa malah menyulitkan gitu ya. Tapi mungkin trennya ke depan pasti akan makin banyak sih dengan semakin banyak infrastrukturnya ya gitu. Berarti dengan kata lain ini kayak futures vehicle, kendaraan masa depan ya nggak sih? Incarannya gitu karena pemainnya kan banyak ternyata orang-orang yang memang melihat cuan berzilit-zilit kayaknya ya nggak sih? Bener nggak? Dari mobil listrik. Kemarin G20 lu kesana kan? Itu mobil listrik semua yang dipakai kan? Ya berkaca dari yang G20 kemarin seperti kata Mas Ai tadi, mungkin kita akan mendapatkan bergeser dari masalah, tapi jangan lupa ada masalah baru yang menanti. Kita berkaca dari G20 kemarin, Mbak. Memang dengan kapasitas hemat BBM, terus tidak pakai BBM malah katanya. Tapi masalah barunya adalah ketika ngecas. Bayangin sebanyak itu mobil listrik dicas secara bersamaan dan itu antrinya lumayan lama. Padahal itu udah fast charging loh yang digunakan dari PLN khusus. Itu fast charging. Bayangkan kalau itu nanti SPKLU ya kalau nggak salah yang listrik yang cepatnya itu nanti ditaruh dan satu mobil bisa menghabiskan 2 atau 3 jam kalau saya nggak salah. Bayangin untuk mencapai full. Untuk mencapai full. Bayangin kalau misalnya itu antri dan semua orang sudah memakai mobil listrik dan lumayan kan antrinya. Jangan sampai itu menjadi masalah baru nanti di kemudian hari. Mungkin hal-hal seperti ini nanti bisa dipikirkan oleh pemegang kebijakan. Oh, gimana nih kalau misalnya setiap mobil 10 mobil habis dalam waktu bersamaan. Ngecasnya gimana gitu. Kalau dipakai sama untuk user daily artinya adalah mereka ya rumah tangga gitu, berarti harus ada syarat dan ketentuan tersendiri dong, rumahnya dengan kebutuhan listrik sekian baru bisa punya mobil listrik atau kayak gimana sih? Ya karena setauku tuh emang daya untuk mengisi listrik itu lumayan gede gitu. Kalau rumahnya daya listriknya yang disubsidi rendah, lah misalnya. Itu kayaknya nggak bisa deh, karena memang itu agak gede memakan daya listriknya itu ya untuk ngecasnya itu, dan itu seperti Mas Eko bilang agak lama 2-3 jam bahkan ada yang sampai 4 jam gitu. Jadi ya kalau sekarang ini mungkin kalau istilahnya belum memadai gitu ya untuk tempat chargingnya, apalagi kalau yang SPKLU-nya itu belum banyak ya, ada mungkin tapi belum banyak gitu kan. Mau nggak mau kan pasti ngecasnya lebih sering di rumah kan. Nah itu harus dipertimbangkan juga tuh. Siap nggak kira-kira listrik di rumah kita ya dayanya untuk ngecas mobil listrik ini gitu kan. Dan ada peningkatan biaya listrik juga yang lebih pasti. Lebih dong. Iya kan pasti. Biasanya household, alat-alat rumah tangga, terus ditambah mobil, berarti kan mungkin akan lebih tinggi. Walaupun mungkin akan jauh lebih hemat dari sisi
bahan bakar gitu ya. Betul. Tapi untuk listriknya berarti akan jauh lebih tinggi nanti penggunaan konsumsinya pasti. Ya pasti, biaya listriknya pasti akan jauh lebih tinggi karena memang dayanya lumayan besar. Tapi kalau dihitung ya biaya operasional menggunakan mobil listrik dibandingkan mobil yang istilahnya bahan bakar fosil, memang jauh lebih murah gitu kan. Karena memang mereka selain nggak ada biaya bahan bakar gitu kan, ya mungkin secara servis mungkin akan jauh lebih jarang lah dibanding mobil yang konvensional gitu ya. Terus ya yang lain-lain kayak oli dan segala macam kan mereka nggak ada juga gitu kan. Bener, itu pasti kan menekan biaya. Mungkin untuk masa depan ya itu oke, worth it. Tapi seperti Mas Eko bilang gitu ya, kalau ternyata semuanya udah pakai mobil listrik nih gitu ya, masing-masing rumah pengen ngecas gitu kan, itu ribet juga ya. Atau mungkin oke lah nggak di rumah, di tempat pengisian umum gitu ya, harus berapa banyak nih tempat pengisian umum yang dibikin sama pemerintah gitu ya. Karena kalau enggak kan ya kita sekarang mobil aja ada berapa ratus juta gitu ya. Kalau berbarengan gitu kan dalam satu kota atau satu daerah, ya beda dengan ngisi bensin kan ya. Kalau ngisi bensin paling 10 menit, ya, 15 menit paling lama kelar gitu ya. Kalau mobil listrik kan 3 jam, 4 jam gitu. Dan berapa juga biayanya kalau kita ke charging station. Dan kalau kita lagi buru-buru gitu gimana ya Mas Eko ya? Kita lagi buru-buru harus nungguin penuh 4 jam kan. Aduh. Repot juga kali ya. Ya repot. Makanya kalau kita bicara mengenai kesiapan, sebenarnya Indonesia sudah sesiap apa sih untuk kemudian mobil listrik akan meramaikan jalanan-jalanan di kota besar gitu. Terus kemudian level of awareness-nya masyarakat kalau tadi dibilang sama Mas Ai, mungkin sekarang masih menengah ke atas gitu ya. Nah ini kita mau ajak juga yang mungkin menengah untuk bisa, pokoknya pilihnya mobil listrik ketimbang mobil fosil gitu atau mobil berbahan bakar. Menurut lu sudah sesiap apa sih kita? Kalau menurut gue ya Mbak, gue berkaca dari percaya dengan prinsip orang berdagang ya. Kalau barang itu bagus, orang akan nyari gitu. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya sudah siap, konsumen akan mencari sendiri kok dengan kesadaran dia sendiri. Oke, gue butuh ini barang, gue beli. Tapi beda cerita. Saat ini kenapa ini menyerempet dikit ya? Karena pemerintah berencana akan memberikan subsidi 80 juta untuk mobil listrik yang semi listrik itu apa Bang? 40 juta. Hybrid. Ya, hybrid 40 juta. Kemudian juga motor 8 juta. Balik lagi ini menyasar siapa? Kalau ujung-ujungnya mensubsidi orang kaya buat apa juga gitu ya? Kalau misalnya niatnya ingin mengundang orang untuk banyak menggunakan mobil listrik, ya lu siapin aja dulu infrastrukturnya. Ntar gue akan beli sendiri kok. Secara konsumen yang orangnya oportunis ya, saya melihat 80 juta subsidinya lumayan. Tapi balik lagi, itu tidak akan menyasar. Subsidi itu kan gunanya buat orang-orang yang kurang mampu. Yang tepat sasaran. Iya, nggak tepat sasaran. Ujung-ujungnya memindahkan subsidi yang tidak tepat sasaran ke tidak tepat sasaran yang baru. Gue setuju sih, karena kemarin kan ada kebijakan untuk BBM bersubsidi yang ditujukan untuk yang ketepat sasaran. Supaya orang-orang yang harusnya dapat, yang tidak dapat atau yang dirasa mampu membeli lebih dari itu, ya gunakan yang lain gitu ya. Tapi kocak banget, ironis gitu. Ini digeser ke konsumsi mobil listrik yang sasarannya bukan yang tidak tepat sasaran gitu kalau kata Pak Eko. Ya Mas Ai. Iya. Cukup setuju gak sih dengan pandangannya? Sangat setuju sih Mas dengan Eko. pandangannya Mas Eko ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang lagi sulit banget ya Mbak Maria ya. Apakah memang saat yang tepat gitu ya untuk memberikan subsidi ke mobil atau motor listrik gitu ya? Apa enggak nanti aja gitu ya ke yang lain dulu lah, misalkan kesehatan, pendidikan atau mungkin kebutuhan hari-hari lah, sembako ya gampangnya gitu ya. Kalau emang pengen menyasar subsidi ke kalangan menengah bawah gitu ya. Nah, ataupun kalau emang bener mau ke mobil listrik atau motor listrik, ya harganya dibikin terjangkau dong gitu. Jangan harganya mahal-mahal juga gitu. Ya kalau memang menyasar menengah bawah tapi harganya masih menengah atas, ya gimana mereka mau beli gitu ya. Susah juga sih gitu. Tapi kalau Mas Ai sendiri udah melihat ini pemerintah seperti terburu-buru nggak sih? Karena mengingat ya kita dari komponen dari mobil listrik ini kita rata-rata masih impor loh. TKDN-nya aja masih jauh di atas, anggaplah jauh di atas 50, di bawah 50% semua rata-rata impor. Kalau ujung-ujungnya impor kan negara lain dan diuntungkan. Nah, siapa itu menurut Mas dia yang bermain? Kayak Mas Eko yang justru merasa bahwa pemerintah yang terburu-buru lempar ke Mas Ai. Bener juga sih, rata-rata semuanya masih impor. Saya mau aman pulang. Ya memang idealnya infrastrukturnya disiapkan dulu lah ya Mas Eko, Mbak Maria. Gimana caranya orang bisa menikmati mobil dan motor listrik kalau infrastrukturnya juga belum siap gitu. Nah karena juga tadi komponennya banyak yang impor, mungkin ya harganya juga nggak murah-murah amat gitu ya. Akhirnya yang menikmati ya segelintir kalangan aja gitu.
Ya terutama yang bermain di sektor itu gitu ya, mobil dan motor listrik. Kita bisa lihatlah siapa sih yang bermain di kalangan itu. Rata-rata kan memang ya kalangan-kalangan konglomerat yang memang yang berposisi lah ya sekarang ya. Emang punya bisnis besar gitu ya. Nah ujung-ujungnya ya yang diuntungkan apa benar masyarakat atau emang pengusaha-pengusaha itu, kita nggak tahu juga kan ya. Aduh, aku nggak mau nyebut nama takut. Tapi kalau misalnya, lu cari sendiri aja sama cuan siapa. Kalau misalnya subsidinya dikasih ke sebelah ojek online gitu, kan Anda sudah punya ojek online. Itu Mas Ai setuju nggak sih? Subsidinya dalam bentuk apa dulu nih? Apakah subsidi? Tarif. Ya, maksudnya subsidi motor listrik 8 juta itu di langsung ke pengemudi ojek online ya, seperti itu. Pengemudi ojek online-nya menggunakan motor listrik. Gitu. Tapi kan sebagian besar memang udah pada pakai kan. Nah sekarang lagi ada diarahkan subsidi ini kan bertanya untuk siapa gitu. Ada diusulkan salah satu untuk pengemudi ojek online seperti itu. Oke. Mungkin mereka-mereka yang mau mau kerja sebagai ojek online nggak punya motor bisa gitu masuk ke situ karena ada subsidi yang memang digunakan untuk mereka juga yang cari nafkah gitu. Iya mungkin boleh juga ya, karena memang di masa pandemi ini makin banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan, ujung-ujungnya jadi mitra ojek online ya. Dan mungkin kalau emang orang yang belum punya motor atau belum punya mobil, ya mungkin bisa dibantu lah gitu. Paling nggak untuk dipermudah lah untuk mereka berusaha gitu ya ke situ gitu. Tapi ya jangan ke perusahaannya mungkin ya, tapi ke perorangannya gitu kali ya, atau ke orangnya atau ke ojeknya gitu ya. Itu mungkin boleh-boleh aja sih, sah-sah aja gitu ya. Selama memang mereka worth it untuk menerima itu ya. Karena kadang-kadang juga kan mungkin nggak tahu ya, kayak mobil gitu ya, mobil online, taksi online gitu, ternyata memang kan ada bandar dalam quote unquote gitu ya, yang memang membiayai gitu, karena mereka harus satu paguyuban gitu, nanti mobilnya bisa sewa gitu ke orang itu, kayak gitu kan. Ya kalau yang disubsidi orangnya itu ya mungkin nggak worth it juga gitu, tapi kalau orang yang benar-benar mencari nafkah gitu ya dari ojek online, ya kenapa enggak gitu kan, bisa membantu kesejahteraan mereka juga. Dan sekarang ini kan penggunanya juga banyak banget ya untuk ojek online gitu. Ya aku juga pengguna ojek online juga salah satunya. Aku juga. Kan? Gitu. Dan aku pernah beberapa kali naik ojek online yang pakai motor listrik. Motor listrik. Honestly sebenarnya cukup nyaman sih karena mereka nggak berisik ya. Bahkan mereka udah sampai depan rumah nggak kedengeran loh suara motornya karena saking silentnya, saking nggak ada suaranya. Sampai aku tanya ke drivernya, ini listrik ya mas? Iya listrik mbak. Oh pantesan gitu loh. Sebenarnya se-silent itu. Buat yang pulang malam bagus dong. Gak kenal, gak diomongin tetangga. Iya. Bener gak diomongin tetangga karena gak ada suaranya. Tapi hati-hati juga sama curanmor ya, berbahaya. Soalnya gak ada bunyi sama sekali gitu. Dan gak bisa ngebut. Iya dan gak bisa ngebut. Iya bener. 60 km per jam kalau gak salah kalau yang motor listrik. Dan dia itu ternyata ada bobot maksimal loh. Jadi buat orang-orang yang oversize agak susah kayaknya. Iya benar. Karena juga emang kecil banget. Iya kecil banget. Dan motor jadi nggak bisa jalan kalau terlalu berat. Lagi mas, kalau misalnya memang Indonesia jadi menggunakan motor listrik, recycle-nya gimana itu? Kan setelah orang baterai itu punya masa iya benar sih. Kan? Terus mau diapain? Iya mau diapain habis itu? Jadi sampai jadi sampah. Jangan sampai jadi limbah ya. Nah itu juga harus dipikirin juga sih. Jadi daur ulangnya seperti apa. Jadi memang komprehensif lah. Idealnya memang disiapkan dulu semuanya kali ya. Payung hukumnya, infrastrukturnya, gimana nanti recycle-nya. Terus siapa yang akan mendapatkan manfaat kali ya, baru mungkin subsidinya itu turun. Harusnya idealnya kan gitu ya. Jangan ujung-ujung subsidi. Jangan subsidinya dulu. Ini karena biasanya dikasih sweetener dulu yang manis-manisnya dulu, baru ngegerakin kadang-kadang yang manis itu yang bikin penyakit. Iya, penyakit gula. Tapi sebenarnya ada negara-negara percontohan yang emang udah cukup berhasil nggak sih di negaranya gitu, yang mungkin lo pernah baca atau lo pernah lihat, yang memang hampir rata-rata sebagian besar kendaraannya tuh based on listrik gitu, dan mereka punya sistem pengelolaan yang baik sampai pengelolaan limbah dan sampahnya itu juga mereka bisa bertanggung jawab gitu. Pernah nggak ada? Ya mungkin masih didominasi ya sama negara-negara maju kali ya Mbak Maria. Walaupun kalau menurutku sih gambaran besarnya ya saat ini belum semua negara tuh 100% siap ya. Kayak contoh kita ambil contoh Amerika lah gitu ya, negara yang paling maju dalam sisi ekonomi gitu ya. Ya mereka banyak di sana menggunakan mobil hybrid, mobil listrik gitu ya, atau motor listrik gitu. Tetapi toh juga masih ada yang dan mungkin nggak sedikit ya yang menggunakan mobil dengan bahan bakar fosil gitu. Dan itu pilihannya masih tetap diberikan gitu. Jadi nggak dihapus sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ke depan emang mau diterapkan semuanya listrik, itu kayaknya
mungkin kalaupun bisa itu lama banget kali ya, puluhan tahun mungkin, atau ya nggak tahu, mungkin lebih kali ya. Tapi kalau kacamata ada negara yang berhasil, mungkin saat ini yang cukup berhasil ya Amerika mungkin kali ya. Amerika, walaupun juga masyarakatnya juga apa ya, nggak semuanya juga mengarah ke sana gitu. Penggunaannya gitu ya Mbak Maria, masih tetap ada juga yang memang pakai kendaraan bahan bakar fosil gitu, dan mereka juga invest di itu juga nggak sedikit loh, dan nggak dengan waktu yang sebentar gitu. Puluhan tahun loh Mbak Maria. Ya, kita juga mungkin kalau mau masuk ke sana mungkin masih butuh proses yang lama. Waktu gitu itu kalau nggak salah aku juga pernah wawancara produsen atau apa gitu yang dia bilang ya mungkin kita kayak butuh waktu 20 sampai 25 tahun. Iya. Gitu. Mungkin bumi nanti yang pakai. Karena balik lagi kendaraan listrik itu mahal, lebih mahal daripada mobil yang seperti fosil ya. Ketika baterainya rusak nggak bisa diganti. Oh mungkin ganti businya atau apa, ini nggak bisa langsung sebaterai-baterainya. Benar. Itu lumayan mahal. Sekarang coba diisi titik-titik di bawah ini. Gue akan beli mobil listrik kalau, atau gue akan beli kendaraan listrik kalau titik-titik. Coba lo isi. Harganya terjangkau. Iya lo. Kalau harganya terjangkau gue beli. Mas Ai, gue akan beli kendaraan listrik asal atau kalau titik-titik. Ya kalau nggak nyusahin sih kali. Kalau nyusahin mah buat apa gitu ya. Bener juga. Mendingan naik ojek online kan. Iya bener juga sih. Sobat Cuan, kalau gue tanya, gue akan beli kendaraan listrik kalau apa titik-titik. Mungkin bisa langsung aja isi di komen ya. Jadi seru nih bahasan kita ya. Cuman ya ini update-update-nya, mungkin bisa langsung scroll aja berita-berita apa sih memang lagi ada soal mobil listrik, dan kenapa juga cuap-cuan agak cukup lumayan pengen banget bahas ini gitu ya. Sekaligus juga kasih update bahwa memang kita dalam on track untuk future vehicle atau masa depan kendaraan yang nanti based on listrik. Udah siap belum nih Sobat Cuan kira-kira ya? Thank you banget udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita juga di Cuap Cuan. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget ya Sobat Cuan. Maria Katarina pamit. Ayo pamit. Saya Eko Prima pamit juga. Bye-bye Sobat Cuan.